Hatshepsut, yang namanya berarti perempuan bangsawan paling terkemuka, lahir sekitar tahun 1508 sebelum Masehi. Merupakan putri Farao Mesir Tutmosis I dari istri dan ratu utamanya yang bernama Ahmose. Ia dibesarkan di istana Mesir bersama saudari dan dua saudara lakinya. Ayahnya menikah sekurang-kurangnya sebanyak 2 kali dan memiliki anak lelaki dari istrinya yang lebih rendah. Ketika menjadi Farao, Tutmosis I menunjuk anak lelaki sulungnya, kemudian anak lelaki keduanya sebagai pewaris. Tapi keduanya mati sebelum dia. Ia tidak berniat menyerahkan mahkota kepada seorang sahabat yang ia percayai. Dan satu-satunya pewaris lelakinya yang masih hidup adalah anak yang ia peroleh dari istrinya yang lebih rendah. Maka untuk menguatkan kedudukan anak itu di dalam dinastinya, Tutmosis I tidak hanya menunjuknya sebagai pewaris, tetapi mengawinkan dia dengan salah satu anak perempuan istri utamanya, yaitu Hatshepsut. Ketika Tutmosis I meninggal setelah memerintah selama hanya 6 tahun, anak lelakinya menjadi Tutmosis II, dan Hatshepsut yang saat itu berusia 12 tahun menjadi ratu. Tutmosis II sepanjang hidupnya menderita akibat kesehatan yang buruk, dan kelemahan fisik itu memperumit keadaan karena istrinya sudah siap menjalankan tugasnya sebagai ratu. Hatshepsut hanya mempunyai seorang anak dari suaminya sekaligus saudara tirinya, seorang anak perempuan bernama Neferure. Tampaknya perkawinan mereka tidak menghasilkan anak lagi. Tutmosis II lebih menyukai didampingi seorang selir istana bernama Iset atau Isis yang tak pernah ia nikahi. Ketika Iset melahirkan seorang anak lelaki, Tutmosis II langsung mengumumkan bayinya yang tidak sah itu sebagai pewaris, yang merupakan tamparan keras bagi Hatshepsut, istrinya yang sah. Ketika Tutmosis II meninggal setelah memerintah selama 15 tahun, anak lelaki satu-satunya yang kini menjadi Tutmosis III pada saat itu masih kanak-kanak. Seketika itu juga Hatshepsut mengklaim haknya sebagai bibi dan ibu tiri bayi itu untuk memerintah sebagai walinya, sampai Tutmosis III cukup dewasa untuk memerintah. Selama 3 atau 4 tahun awal kedudukannya sebagai wali, Hatshepsut mulai terlihat dalam pahatan-pahatan, berdiri di belakang Tutmosis III muda, berperan tepat sebagai pendukungnya. Tetapi sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, Hatshepsut mulai mencanangkan proyek skala besar, membangun sebuah kuil yang sangat megah, sebuah kuil pemakaman di Karnak. Menurut teori, kuil itu dibangun untuk menghormati dewa matahari Amun. Hatshepsut juga membangun obeliks kembar besar di depan kuil. Dari banyak proyek pembangunan Hatshepsut, yang paling terkenal adalah kuil pemakaman yang dikenal sebagai Djeser Djeseru atau yang maha besar. Kuil yang akan menginspirasi para berikutnya untuk membangun bangunan mewah untuk mereka sendiri. Tapi bagaimanapun, tidak ada yang melebihi kemegahan kuil Hatshepsut. Semua kekuasaan yang ia peroleh berasal dari klaimnya sebagai Farao Mesir. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak diragukan lagi, tapi jenis kelaminnya adalah masalah yang serius. Maka untuk memperkuat posisinya, Hatshepsut menyatakan bahwa ia adalah putri dewa Amun, dan Amun sendiri yang menginginkannya untuk memerintah Mesir. Dia menjelaskan bahwa Amun merasuki tubuh ayahnya yang kemudian membuat ibunya hamil. Implikasinya adalah bahwa Hatshepsut telah diciptakan oleh dewa itu sendiri. Dengan memainkan kartunya sebagai leluhur, ia juga menyatakan bahwa Tutmosis I, ayah duniawinya, telah memerintahkan supaya ia dimahkotai sebagai penguasa Mesir sebelum ia meninggal. Mahkotaan itu berlangsung di hadapan seluruh istana dan menunjukkan bahwa Hatshepsut berhak mengklaim sebuah nama Horus dan memerintah sebagai Ratu Mesir Hulu dan Hilir. Karena cerita ini hanyalah karangan belaka, seorang dari anggota istana mungkin akan melakukan protes. Tetapi tidak ada protes yang tercatat, yang berarti bahwa Hatshepsut berhasil meyakinkan pegawai-pegawai penting istana bahwa ia akan menjadi penguasa yang lebih baik daripada Tutmosis III, yang kini tengah mendekati usia kenaikan tahta. Yang jelas, ia mendapat dukungan kuat dari salah seorang lelaki paling berkuasa di Mesir, kepala pelayan kuil Amun bernama Senenmut.
Hubungan Hatshepsut dengan Senenmut kabarnya lebih dari sekedar penasehat. Kemungkinan mereka berdua merahasiakan hubungannya. Selain garis keturunan, hak ilahi, dan dukungan dari para pegawai istana, Hatshepsut berusaha untuk lebih memperkuat klaimnya melalui propaganda dengan menampilkan dirinya dengan tubuh lelaki dan janggut palsu di sebagian besar patung dan pahatan-pahatannya, resmi sebagai seorang pharaoh yang dimahkotai. Meskipun ia sudah naik tahta dan menjadi pharaoh, masih tak terbayangkan seorang wanita untuk memimpin pasukan ke medan perang, seperti yang dilakukan ayah dan suaminya. Maka dari itu, Hatshepsut memutuskan menggunakan militer kekaisaran untuk menjelajahi jalur perdagangan baru. Pada sekitar tahun ke-9 pemerintahannya, ia mengirim pasukannya dalam ekspedisi ke Tanah Pun, sebuah kerajaan legendaris pada masa itu, di mana selama 500 tahun tidak ada orang Mesir yang berani berpetualang. Lokasi tepat Tanah Pun sampai saat ini masih menjadi misteri, tetapi secara umum diyakini terletak di pantai selatan Laut Merah atau di tanduk benua Afrika. Usaha itu sukses besar, membawa kekayaan dan kemakmuran luar biasa pada kekaisaran. Militer Mesir kembali dengan membawa kekayaan yang melimpah seperti emas, gading, kemenyan, dan dupa. Hatshepsut menjadi penguasa pertama dalam sejarah yang berhasil memindahkan pohon dari negeri asing. Hal ini dicapai dengan menggunakan keranjang untuk menjaga akar pohon selama perjalanan kembali ke Mesir. Hatshepsut juga dianggap sebagai orang pertama dalam sejarah yang membakar kemenyan menjadi hangus dan kemudian membuatnya menjadi eyeliner, yang biasa dikenal dengan celak atau penggaris mata. Semua pencapaiannya itu yang membuatnya tidak bisa dilupakan oleh sejarah, khususnya sejarah kekaisaran Mesir. Sesungguhnya Hatshepsut tidak pernah menurunkan Thutmosis III muda dari tahta. Ia hanya menampilkan diri sebagai yang lebih tua di antara kedua penguasa itu. Inskripsi Thutmosis III sendiri menuturkan di mana ia melewatkan sebagian besar masa pemerintahan Hatshepsut jauh dari istana. Ia diutus oleh bibinya untuk melakukan suatu serangan, kebanyakan di provinsi Mesir Utara yang baru, di mana orang-orang Semit Barat, bawahan mereka, selalu mengancam untuk memberontak. Ia mungkin berharap bahwa Thutmosis III akan gugur dalam pertempuran. Kuasanya Thutmosis III tidak gugur, entah karena terluka atau karena dibunuh, buktikan kewaspadaannya dan juga mensyaratkan bahwa bala tentaranya kurang terpesona pada Hatshepsut dibandingkan Senenmut dan para pegawai istana. Tentu saja Hatshepsut mencurahkan hampir seluruh energinya untuk proyek-proyek dalam negeri, terutama bangunan. Di dunia kuno, jumlah bangunan yang didirikan seorang raja dipandang sebagai tolak ukur keberhasilannya. Hatshepsut tidak ingin kebesarannya diragukan. Setelah memerintah selama lebih dari 20 tahun, Hatshepsut meninggal. Pelayan dan pembantu umumnya, Senenmut, juga meninggal tak lama kemudian. Tidak terdapat bukti langsung bahwa Thutmosis III terlibat. Tetapi tepat sebelum kematian Hatshepsut, Thutmosis III kembali dari garis depan dan mulai dengan ganas menghapus ingatan tentang ibu tirinya. Gelarnya dihapus dari setiap monumen yang bisa ditemukan. Relief-relief yang menampilkan penunjukan ilahi wanita itu dihancurkan. Ia memerintahkan supaya patung ibu tirinya dibuang. Ia menjadi sosok anti Hatshepsut. Beberapa arkeolog berteori bahwa penerusnya mungkin hanya berusaha menurunkan perannya sebagai penguasa Mesir. Meyakini bahwa penguasa wanita yang sukses mungkin akan menginspirasi wanita lain di masa depan, yang tentu saja akan mengganggu sistem patriarki, kekuasaan yang sudah lama didominasi oleh laki-laki. Tapi bagaimanapun, upaya untuk menghapus Hatshepsut dari catatan sejarah pada akhirnya gagal. Ahli Mesir kuno berteori bahwa Hatshepsut secara tidak sengaja meracuni dirinya sendiri dengan mengoleskan salep yang mengandung zat karsinogenik ke kulitnya secara teratur. CT scan muminya mengungkapkan bahwa ia menderita kanker tulang selama tahun-tahun terakhir masa hidupnya dan meninggal pada tahun 1458 sebelum Masehi
pada usianya yang ke-50 tahun. Hatshepsut dimakamkan di tempat di mana Thutmose I ayahnya dimakamkan, yang juga dirancang oleh ayahnya sendiri, yang dikenal sebagai Lembah Raja-Raja. Meskipun bukan perempuan pertama yang menjadi pharaoh Mesir, karena sebelumnya ada Sobekneferu dari dinasti ke-12, tapi tidak diragukan lagi bahwa ia adalah perempuan paling berkuasa dan berpengaruh di dunia kuno. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.